Variannya sigma kuadrat. Ya kan? FKP-nya apa ya? Bisa pelan-pelan nih. FKP-nya apa? X dengan parameter min, sigma kuadrat sama dengan apa? Sama dua loh ini. Ini sudah harusnya sudah hafal nih. Luar kepala, jangan bilang pada di buku. Sudah ditambah sakti. 1 per sigma akan 2pi pangkat min setengah X kurang mu per sigma kuadrat untuk minus akhirnya sampai dengan akhirnya, dan dia bernilai 0 untuk X value-nya. Kan gitu ya? Coba lihat ini, perubahan cat X itu mengandung parameter nggak? Oh, ada loh parameternya di dalam ini FKP kan? Iya. Oke. Ada mu, ada sigma. Berarti X ini pivot bukan? Bukan kan? Karena di dalam FKP-nya ada parameter. Sedangkan kata definisinya, saya nggak mau tahu. Pokoknya yang namanya pivot itu suatu kubah acak di mana PDF-nya nggak bergantung pada parameter, nggak ada parameternya. Clear sampai situ? Nah, tugas kita cari besaran pivotnya, itu tugasnya. Jadi gimana caranya? Ini kayak gampang. Ini CTL kan? CLT kan? Apa teorema limit pusat? Mu ini parameter apa? Lokasi. Ini skala. Kalau kata teorema limit pusat, katanya kalau misalnya saya punya peubah acak baru, yang biasanya kita kasih simbol Z ya. Katanya kalau si X itu dikurang dengan parameter lokasi dibagi dengan parameter skala tapi diakarin. Benar? Ini saya nggak bicara distribusi sampling ya, saya nggak bicara X bar, tapi saya langsung dari dianya. Dalam bentuk parameter, dalam bentuk populasinya, bukan dalam bentuk statistiknya. Berarti dibagi dengan apa ini? Akar sigma kuadrat ya? Berarti ini sama dengan apa? X dikurang mu per sigma. Kata teorema limit pusat ini berdistribusi apa ya? Kalau sudah kita buat begini, kita kurang dengan parameter lokasi bagi dengan parameter skala, dia berdistribusi apa? Normal. Rata-ratanya 0. Ragamnya 1. Dari sini aja ada nggak parameternya? Nggak ada kan? Pivot bukan? Pivot. Jadi kalau gitu FKP-nya dari Z apa? FZ gitu ya? Sama dengan, gantilah mu-nya dengan 0, ragamnya 1. Berarti sigmanya 1. Berarti dapatnya apa nih? 1 per 2pi. Masukin sini kan? Akar 2pi dikali pangkat min setengah. Bacaknya Z bukan X ya. Berarti Z kurang 0 dibagi 1. Dapatnya apa? Z doang. Pangkat 2. Di mana Z-nya terletak antara minus hingga sampai 5. Dan dia bernilai 0 untuk Z lainnya. Lihat FKP-nya. Ada nggak parameternya? Nggak ada kan parameter? Cuma ada apa? Peubah acak. Apa peubah acaknya? Z. Sedemikian hingga kita katakan bahwa Z itu yaitu sama dengan X dikurang mu dibagi sigma adalah besaran pivot. Selesai. Sudah? Ya sederhana aja dulu contohnya X bar. Berarti X bar itu menyebar apa guys? Menyebar normal dengan rata-rata mu variansnya sigma kuadrat per n. Ada yang masih belum tahu nih datangnya dari mana? Nggak apa-apa, angkat tangan aja daripada ada sesat di Statmat 2. Tahu semua? Angkat tangan yang tahu.
Distribusi sampling ada ya. Di distribusi sampling kalau misalnya X-nya normal, maka sigma dari X dia juga berdistribusi normal. Lihat di gambar diagram yang sebaran hubungan antara distribusi dengan distribusi. Oke. Nah, di sini tahu dari mana saya X bar itu menyebar normal mu sigma kuadrat? Ya tinggal cek lah. Ekspektasi, kan ini ekspektasi ya? Ini ekspektasi dari X bukan? Oke. Ini varians dari X, ya kan? Berarti saya cari ekspektasi dari X bar. Berarti sama dengan ekspektasi dari 1/n sigma XI. I-nya mulai dari 1 sampai N. Dengan catatan kalau punya X1 sampai dengan Xn adalah contoh acak. Jadi contoh acaknya berukuran N. Jadi sampel acaknya berukuran N. Dari sini berarti kita punya apa? 1/n boleh pindah depan. Kata properties atau sifat-sifat dari ekspektasi. Lalu ekspektasi dari sigma XI. I-nya mulai dari 1 sampai N. Lalu sama dengan 1/n. Ini boleh saya bongkar. Jadinya apa? Ekspektasi dari X1 ditambah dan seterusnya. Ekspektasi dari Xn. Kan sigma. Lalu habis itu karena ini sampel acak ini dia IID. Identik, independen. Kalau dia identik berarti apa? Kalau ekspektasi dari X itu adalah mu, karena dia identik, maka ekspektasi dari X1 apa? Mu juga, kan identik. Sama. Ekspektasi dari X2 mu. Ekspektasi dan seterusnya ekspektasi dari Xn mu. Berarti mu tambah mu sebanyak berapa kali? N kali. Maka kita punya ini adalah 1/n dikali N dikali mu. Sama dengan apa? Mu. Berarti ekspektasi dari X bar adalah mu. Lanjut. Varians dari X bar. Ini di Statdas sebetulnya. Ini materi Statdas ini. Varians dari X bar. Berarti sama dengan apa? Varians dari 1/n sigma X I-nya mulai dari 1 sampai N. Berarti sama dengan menurut sifat dari varians, kalau ada N 1/n itu kan konstanta. Benar? Katanya kalau konstanta pindah keluar terus diapain? Kuadratin. Berarti 1/n kuadratin. Sisanya berarti varians dari sigma X1 sampai dengan I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Lalu setelah itu varians dari X bar adalah sama dengan 1/n kuadrat dikali varians dari X1 ditambah dan seterusnya sampai dengan varians dari Xn. Tapi ini tuh berlaku kalau dia IID. Khusus untuk varians Anda harus tuliskan IID-nya. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya kalau ini itu berlaku Anda harus ingat sifat-sifat dari varians. Contoh, varians dari X tambah Y. X tambah Y. Ini sama dengan apa? What? Sama dengan apa? Varians dari X tambah varians dari Y terus kurang 2 kali varians X varians Y atau kovarians ya? Ya, ya. Kovarians X, Y. Gitu. Nah, terus ini kalau misalnya X dan Y itu saling bebas, maka kalau saling bebas kovalensinya nilainya berapa? 0. Kan kalau saling bebas kovalensinya 0 kan? Oke. Kalau bebas 0 kovariansnya, sehingga kita punya apa? Varians X tambah Y, kita sisanya tinggal punya apa? Varians X tambah varians Y tanpa kovarians. Makanya harus ada kata-kata IID. Identik, kalau independen berarti saling bebas. Makanya nggak ada lagi tuh kovariansnya, semuanya 0.
Bolehlah tulis ini plus 0. 0 itu apa? Covariance dari X1 dengan X2, X1 dengan X3, X1 dengan X4, X1 terus sampai X1 sampai Xn, sampailah Xn kurang 1 dengan Xn. Kebayang dong kalau nggak ditulis IID-nya? Covariance-nya seabrek-abrek apa panjangnya? Oke. Nah, karena dia identik, independen, identik nih. Karena identik, varians dari X-nya apa? Sigma kuadrat. Sehingga saya punya varians dari X bar itu sama dengan 1 per N kuadrat dikali varians dari X1 berarti apa? Sigma kuadrat. Karena apa? Identik. Identik. Ditambah dan seterusnya sampai dengan sigma kuadrat sebanyak berapa kali? N kali. Maka saya punya 1 per N kuadrat dikali N sigma kuadrat. Makanya hasilnya sigma kuadrat per N. Tara! Ini berarti ekspektasi dari X bar. Benar? Oke. Terus habis itu ini adalah varians dari X bar. Sampai situ konsep stardust banget itu di stardust. Parameter lokasi apa? Kita punya parameter skala? Ada? Oke. Berarti dengan CLT, misal saya punya Quebec sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma kuadrat per N akar. Harus akar kan? X bar min mu per sigma per akar. Berdistribusi apa ini? Normal. Normal apa? 1 lah, kan CLT. Sudah? Normal 01. Maka yang mana yang besaran pivot? PDF dari peubah acak Ki tidak bergantung pada mu dan sigma. Sehingga Ki sama dengan X bar dikurang mu per sigma per akar N merupakan besaran pivot. Oke. Sampai situ ada mau ditanyakan karena dia posisinya dalam parameter lokasi. Kalau parameter skala dia pindah ke bawah. Tapi dia menjadi CTL itu menjamin dia menjadi distribusi normal baku. Bukan 0,1. Tapi normal baku itu ya rata-ratanya 0, seragamnya 1. Sudah. Oke, Ibu. Ini kan baru normal, belum yang lain. Oh iya. Saya belum masukkan informasi ya. Ini kan saya nanti soalnya cuma seuper begini doang nih. X itu berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Terus dikasih sampel acak X1 sampai dengan Xn. Oke, kalau sudah ngomong sampel acak berarti dia IID ya, automatically. Nah, terus habis itu misalkan saya punya X bar sama dengan ini, tentukan besaran pivot. Dah, besaran pivotnya begini. Sampai sini ngerjain boleh? Boleh. Terus ada yang agak dia nggak mau ke normal distribusinya, nggak mau. Kalau ini kan jelas ya, normal 01 kan tadi FKP-nya sudah ditulis ya guys. Di mana FKP-nya apa tadi? FQ berarti ya, ini Q ya. Berarti sama dengan 1 per akar 2pi E pangkat min setengah Q kuadrat, di mana minus tahingganya sampai dengan tahingga Q-nya. Dan dia bernilai 0 untuk Q lainnya. Ya kan? Oke. Nah sekarang Anda ingat dong distribusi sampling. Normal itu bisa lari kemana? Kemana? Chi-square. Jadi kata distribusi sampling saya buat note di sini ya. Note. Kalau misalnya saya punya peubah acak Z berdistribusi normal baku 01. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau misalnya Z itu saya kuadratkan, apa yang terjadi saudara-saudara?
Dia berdistribusi apa? Chi-square dengan derajat bebas 1. Ada nggak parameternya? Nggak ada. Kan kalau Chi-square di sini ya ada parameter ya. 1. Berarti boleh dong saya kalau kayak begini bilang Q-nya itu saya kuadratkan, berarti sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma per akar N. Ya benar ya? Terus saya kuadratin. Berarti dia berdistribusi apa guys? Q-nya tadi normal baku ya? Iya. Kalau Q-nya dikuadratin berarti berdistribusi Square. Chi-square dengan derajat bebas 1. Berarti FKP dari Q kuadrat, misalkan saja Q kuadrat itu sama dengan W, saya misalin aja biar nggak enak aja ngelihatnya Q kuadrat gitu ya. Berarti apa? Bergantung pada theta nggak? Bergantung pada parameter nggak? Tidak bergantung pada parameter. Maka yang besaran pivotnya mana? W. Atau sama dengan Q kuadrat, atau sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma, atau boleh saya tulis sigma kuadrat per N. Ini yang saya kuadratin di atas. Pivot. Boleh? Jadi kalau ada yang jawab ini jawabannya pivot, benar. Ada jawabnya ini pivot, benar. Terus misalnya ada jawab yang lain lagi, benar juga. Apa tuh? Kata distribusi sampling, saya buat di sini ya, dikit aja. Kalau tadi katanya Q itu berdistribusi normal baku 0,1, kalau saya Q-nya itu saya kuadratin, tapi saya sigmain. I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Berdistribusi apa dia kata distribusi sampling? Berdistribusi Chi-square dengan derajat bebas N. Dijamin ini oleh teorema. Dan berarti mau ke sini pivot, ini pivot, ini pivot. Jadi dari satu soal Anda boleh kemana-mana saja. Oke. Jadi distribusi samplingnya kepake, central limit teoremnya kepake. Ya kan, akar 2pi dikali akar dari 1 per N. Harus Pangkat selalu normal min baku. setengah W dikurang 0 Yang dibagi penting akar tidak dari bergantung 1 per N pada parameter. dikuadratin. Nggak ada dia parameternya, maka W itu pivot. Sampai situ? Oke. Lalu habis itu ada yang mengerjakan begini. W itu misalkan W ya, bacang barunya X bar dikurang theta per seperakar N. Boleh. Jadi dia nanti W-nya berdistribusi normal baku 0,1. Benar? Benar, itu juga boleh. Nah, tadi ada apa lagi namanya? Siapa? Tadi dia pakainya begini. Kan rata-rata yang mengerjakan gini, misalnya Z sama dengan X bar dikurang theta per akar dari 1 per N. Gini ya rata-rata ya. Ini berdistribusi normal baku 0,1. Ini pivot, ini Z ini pivot. Ya, terus ada yang ngerjain begini. Karena ini tuh skalar, dia pindahin aja ke atas. Jadi dia pakainya begini. Akar N dikali Z. Berarti ini berdistribusi normal 0,1 juga kan? Sudah. Berarti akar N dikali Z. Udah. Kalau ini adalah misalkan W atau R atau apalah terserah, ya dia juga pivot. Nol koma seper N. Lalu habis itu dia kurang dengan parameter skalanya, dia bagi dengan parameter lokasinya. Oke, berarti nanti dapatnya kayak yang tadi, dia berdistribusi normal baku. Atau ini tadi yang diangkat seperti yang dikerjakan oleh siapa ya?
Oke, akar N-nya dia kalikan ke sana. Boleh nggak? Boleh. Bebas aja jadi, terserah kalian. Oke. Lanjut. Nah, ternyata besaran pivot itu bisa digunakan untuk mencari selang, penduga selang. Oke, misalnya gini. Saya punya tadi yang dikerjakan oleh siapa? Jadi Z-nya itu adalah akar N dikali X bar dikurang theta. Dia berdistribusi normal baku. Terus habis itu berarti saya mau cari penduga selang ya. Inilah penduga selangnya seperti ini. Tuh, punyanya Zapa tadi, siapa? Bahwa Z-nya itu adalah Z itu berdistribusi normal 0,1, di mana Z itu adalah katakanlah akar N dikali X bar dikurang theta. Lalu berarti penduga selangnya adalah berapa besarnya peluang antara bahwa Z itu coba acak kita yang baru yang tidak lagi bergantung pada theta tadi atau pivot itu terletak antara minus Z alpha per 2 sampai dengan Z alpha per 2, dan besar peluang itu adalah sebesar 1 min alpha. And then setelah itu kita tinggal masukkan substitusi saja, ganti Z kita itu adalah akar N dikali X bar dikurang theta. Nah, lalu kemudian karena seper N ini di tengah-tengah, maka ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan semuanya kita bagi dengan akar N biar akar N-nya hilang. Maka di kiri itu makanya jadinya ada 1 per akar N, di kanan juga ada 1 per akar N, di tengah sudah tidak ada lagi akar N karena akar N dibagi akar N itu 1. Sampai situ clear? Oke. Lalu habis itu saya mengambil dua ruas yang sebelah kiri ini, yaitu ruas kiri dan ruas tengah. Ibu ambil dulu, maka kemudian kalau ini ya, saya tuliskan saja, ini kan awalnya 1 per berapa sih? Akar N, terus Alpha per 2. Z alpha per 2 kurang dari sama dengan X bar dikurang theta kurang dari sama dengan ya? 1 per akar N Z alpha per 2. Ini adalah besarnya selang kepercayaan 1 min alpha, gitu kan? Nah, terus ibu mengambil dua ruas yang ini. Oke, berarti kan kalau mengerjakan sekaligus agak ribet ya. Kalau misalnya ada yang bisa ya monggo saja. Tapi kalau saya cara bodoh aja. Oke, ngambil begini terus saya punya apa? Sehingga saya punya min 1 per akar N dikali Z alpha per 2 kurang dari sama dengan X bar dikurang theta. Kemarin waktu online sudah saya jelaskan begini, tapi kayaknya ada yang nggak ngedong. Nah, terus nggak tahu gimana kan parameter saya adalah theta ya. Jadi nggak tahu gimana caranya theta itu sendiri. Berarti saya pindahin ke sana aja. Oke, berarti saya punyanya apa? Theta kurang dari sama dengan ya berarti X bar sana tendang kanan plus 1 per akar N dikali Z per 2. Lalu kalau saya ngambil dua ruas yang ini, maka saya punya ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti X bar dikurang theta kurang dari sama dengan 1 per akar N dikali Z alpha per 2. And then habis itu theta-nya saya tendang ke sana, biar sendirian. Yang sini pindah sini karena theta-nya negatif ya. Berarti saya punya X bar, yang sini pindah ke kiri, maka kurang dari 1 per akar N dikali Z alpha per 2 kurang dari sama dengan theta. Bacanya dari kanan ke kiri, maka jadi apa? Kita punya theta lebih besar sama dengan, kan bacanya dari kanan ke kiri, X bar dikurang 1 per akar N Z alpha per 2. Baru gabung. Theta itu ternyata gabung yang bagian sini dengan bagian sini. Ada kemungkinan dia union, ada kemungkinan dia intersection. Jadi ada kemungkinan dia gabungan atau dia irisan. Kalau ini kebetulan apa? Gabungan. Theta-nya kurang dari dia, theta-nya lebih dari dia. Maka kita punya apa? Penduga selang ya? Penduga selang bagi theta adalah X bar. no, kok X bar? Theta-nya ya? Tengah-tengah ya? Theta-nya lebih besar sama dengan ini. Oke.
berarti lebih besar dari X bar dikurang 1 per akar N dikali Z alfa per 2, dan dia kurang dari sama dengan ini. Berarti X bar ditambah 1 per akar N dikali Z alfa per 2. Inilah penduga selangnya bagi teta. Sama? Oke. Kalau dia minta selang kepercayaannya ya tinggal masukin aja peluang ini sama dengan 1 min alfa. Kalau penduga selang nggak ada peluangnya ya, hanya yang di dalamnya saja. Oke, sampai situ dia mau ditanya sama dengan X bar dikurang theta. Oke, kuadrat ya misalkan ya. Ini mestinya misalkan saja W itu berdistribusi normal 0,1. Lalu W kuadrat itu berdistribusi K square dengan derajat bebas 1. Agak salah itu sebetulnya. Ini aja deh jadi patokan. Misalnya W kita punya berdistribusi normal 0,1. W kuadratnya adalah ini. Berarti kalau W doang akar dari dia. Itulah ya kurang lebih ya. Oke. Nah, terus berarti saya ini pivot bukan? Ini pivot bukan? W kuadrat itu pivot bukan? Pivot. Ini pivot. Ini pivot, ini pivot. Oke. Nah, terus biasanya kalau larinya ke K square dia memiliki selang kepercayaan yang lebih pendek kalau nggak salah dibanding normal, dibanding distribusi normal. Terus berarti kalau saya cari penduga selang bagi theta berarti besarnya peluang larinya kan ke K square. Di sini adalah W kuadrat, ya kan? W kuadrat itu terletak antara K square. Nah di sini K square derajat bebas 1. Nah di sini K square ini 1 min alfa per 2 dengan derajat bebas 1. Dari mana? Sedangkan yang kanan K square. Ini alfa per 2 dengan derajat bebas 1. Dan besarnya peluang ini sebesar 1 min alfa. Dari mana ya? Dari sini. Yang namanya distribusi K square itu dia mulai dari 0 ya guys. Oke. Distribusinya distribusi positif ya, tandai kanan, kayak gini. Nah, itulah kurang lebih. Tetap ini gambar. Anggaplah. Ini K square. Sini. Oke. Jadi kalau lihat baca tabel K square dia landainya kurang landai ya kanan. Landai nggak sih? Udah oke lah ya. Nah, di sini ini adalah reject region dia. Ini selang kepercayaan 1 min alfanya atau acceptance region. Di sini adalah reject regionnya. Kalau dia dua tutel ya. Nah, yang di sini batas yang di sini kan kalau normal Z alfa per 2 tapi tandanya minus. Kalau di sini Z alfa per 2 tandanya plus. Oke. Karena Z itu dia rentangnya minus tahingga sampai tahingga. Tapi kalau K square dia kan satu ponakan tuh satu keluarga tuh sama si eksponensial, sama gamma. Dia batasnya dari 0 sampai tahingga. Oke, berarti di sini titik kritis ya. Titik kritisnya K square ini adalah K square 1 min alfa per 2 sebelah kiri. Sebelah kanannya K square alfa per 2. Itu ya. Kalau lihat lagi tabelnya K square waktu di starter sudah ada begini. Makanya dia begini dan begini. Oke, jadi berarti kalau saya tuliskan penduga selangnya adalah K square 1 min alfa per 2 dengan derajat bebas 1 kurang dari sama dengan di sini katakanlah X bar dikurang theta. Ini adalah K square alfa per 2 dengan derajat bebas 1. Ini ngaruh banget. Salah penempatan ini kalian hasil pasti salah. Lalu habis itu baru kita ngambil dua ruas ini, nanti kita punyanya apa? Theta itu kurang dari, berarti saya boleh tulis ya, theta itu berarti kurang dari sama dengan X bar dikurang K square yang sana ya, 1 min alfa per 2 dengan derajat bebas 1. Kalau saya ngambil sini dan sini berarti nanti tetanya lebih besar dari dia kurang dia. Oke, berarti dapatnya apa? X bar dikurang K square alfa per 2 dengan derajat bebas 1. Ini adalah penduga selang 1 min alfa. Selang kepercayaan. Ini saya sebut sebagai selang kepercayaan 1 min alfa. Penduga selangnya yang mana?
penduga selang bagi parameter tetanya adalah yang dalam. X bar dibagi sigma kurang dari sama dengan Z alfa per 2 dan besarnya ini adalah sebesar 1 min alfa. Nah, kalau saya ngambil dua suku yang ini, berarti saya punya apa? Min Z alfa per 2 kurang dari sama dengan akar N dikali X bar per sigma. Nah, sigmanya saya pindah ke sana. Boleh kan? Kali ya? Oke. Berarti saya punya sigma, terus ini pindah ke sana. Berarti ini pembagi akar N X bar. Terus per Z alfa per 2. Tapi kan di sini tandanya minus. Karena dia dibagi dengan bilangan negatif, tandanya jadi berubah. Berubah ya? Iya, Bu. Ingat ya, kalau dalam pertidaksamaan kuadrat kalau dibagi dengan bilangan negatif maka tandanya Berubah. dalam pertidaksamaannya jadi berubah. Terus kalau saya ngambil dua suku yang kanan, berarti kan ini akar N dikali X bar dibagi sigma, ini kurang dari sama dengan Z alfa per 2. Sigmanya pindah sana, sana pindah sini. Berarti saya punya akar N X bar dibagi Z alfa per 2, ini lebih kecil sama dengan sigma. Berarti saya boleh tulis sigmanya kalau dari kanan ke kiri lebih besar sama dengan akar N X bar dibagi Z alfa per 2. Ini lebih besar, ini lebih besar. Ya, dari minus. Benar ya? Benar nggak? Ngambil yang mana berarti? Kalau irisan berarti ngambil yang paling banyak ya. Oke. Ibarat kata gini, kalau saya punya selang, katakanlah di sini tuh 0 gitu. Di sini katakanlah akar N X bar per Z alfa per 2, tapi tandanya minus. Bisa boleh ditaruh ke atas ya. Terus ada di sini, ada ini akar N X bar dibagi Z alfa per 2. Katanya sigma lebih besar dari dia, berarti sana. Ini kalkulus banget lah materi SLM. Nah, yang ini lebih besar ke sana. Nah, ini. Berarti irisannya kemana? Nih. Benar nggak? Irisannya yang positif ya? Berarti dia dengan dia intersection dapatnya apa? Ini. Yang 2 kali arsir. Oke? Makanya dapatnya 2 kali arsir yang positif. Berarti besarnya selang kepercayaan 1 min alfanya adalah peluang X sigmanya lebih besar sama dengan dia. Yang positif saja. Yang negatifnya hilang karena dia gabungan intersection. Sampai situ? Clear? Berarti penduga selangnya apa? Ya, sigma itu lebih besar dari akar N X bar dibagi Z alfa per 2. Sampai sana ada yang mau ditanyakan?